Fa'amal alif usani, adapun huruf alif yang kedua fi hadis syahr pada bulan ini, bulan Jumadil pula, al-ikhlas, yaitu ikhlas. Al-ikhlas Allah tatluba li amalika syahidan gairallah. Ikhlas adalah ketika kita tidak mencari pujian dari selain Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh dalam segala amal, dalam segala amal kita. Artinya beramal mesti berniat hanya kepada Allah, lillahi ta'ala. Tidak mencari pujian atau pengakuan dari makhluk atau dari manusia dalam beramal. Ikhlas membersihkan hati dari keinginan-keinginan untuk dilihat, untuk dipuji, untuk dinilai oleh orang lain ketika kita beribadah dan beramal soleh. Jadi ikhlas ini sangat penting dalam urusan agama kita untuk menentukan kualitas amal. Al-ikhlas tasfiyatul a'mal minal kadurat. Sebab ikhlas itu adalah untuk membersihkan amalan-amalan dari kotoran-kotoran seperti riya, ujub, dan lain-lain sebagainya. Karena amal yang dilakukan dengan ikhlas yang akan diterima oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Dan keikhlasan itu membantu membersihkan niat dan amal dari keinginan-keinginan untuk dipuji atau pamer atau sum'ah, keinginan diakui oleh orang lain. Al-ikhlas sitrum bainal abdi wa bainallah ta'ala. La ya'lamhu malakun fayaktubuhu. Wala syaitonun fayufsiduhu. Wala hawa fayumallihu. Ikhlas adalah tirai. Tirai antara seorang hamba dan Allah. Yang tidak diketahui oleh malaikat sehingga malaikat tidak bisa menuliskannya sebagai amal ikhlas atau tidak ikhlas. Jadi ini, ikhlas itu tirai antara Allah dan seorang hamba. Malaikat juga tidak tahu, sehingga tidak bisa menuliskannya. Lalu ikhlas itu tidak diketahui oleh setan, sehingga setan tidak dapat merusak amalan-amalan yang dikerjakan seorang hamba karena Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Jadi setan tidak bisa merusak. Dan ikhlas tidak diketahui oleh nafsu kita sendiri, hawa nafsu. Sehingga tidak dapat memalingkannya. Ketika kita ikhlas beramal karena Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, nafsu pun tidak bisa memalingkan. Karena yang tahu antara ikhlas kita adalah semata-mata Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Ya. Ikhlas itu alatnya sudah diberikan oleh guru mursyid kita. Dan kalimatul ikhlas adalah la ilaha illallah. Ucapan jahar kita, dalam lisan kita, kalimat ikhlas adalah la ilaha illallah. Tapi dalam kalbu kita, kalimat ikhlas adalah zikir khafi. Zikir antara kita dan Allah saja. Karena zikir khafi itu menyatukan dan ingatan kita. Menyatukan ingatan dan rasa kita hanya kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Jadi yang tahu ingatan kita, rasa kita adalah kita sendiri dan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Bagaimana ketika kita ingat kepada Allah, bagaimana ketika kita merasakan adanya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Jadi yang dimaksud dengan tirai, yang sitrun antara hamba Allah dan Allah adalah ikhlas, perkara yang sangat pribadi antara seorang hamba dan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Makanya disebut rahasia. Rahasia
seorang hamba dengan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu sebagai Tuhan. Keikhlasan yang murni terlindung dari malaikat. Jadi keikhlasan yang murni itu terlindung dari malaikat yang mencatat amal. Terlindung dari setan yang merusak amal manusia. Terlindung dari hawa nafsu yang dapat memalingkan dari jalan yang benar. Jadi keikhlasan itu hanya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu yang mengetahui. Wal farqu bainal ikhlas wa sidqi anna sidqa aslun wa huwa awal. Wal ikhlasu far'un wa huwa tabi'un. Ada perbedaan antara ikhlas dan kejujuran. Kejujuran adalah dasar, aslun, asalnya. Dan asal ini ada pertama kali sebagai dasarnya, sebagai fondasinya. Ketika kita membangun suatu bangunan, maka diawali dengan fondasi. Jadi, fondasinya adalah kejujuran, asidku. Sedangkan ikhlas, cabangnya. Ikhlas adalah cabangnya. Dan yang mengikuti fondasi tersebut. Kita membangun satu bangunan, yang pertama diadakan adalah fondasinya, berikutnya tiangnya, temboknya, bangunannya, itu adalah yang kedua. Yang didirikan di atas fondasi. Di ikhlas adalah sesuatu yang didirikan di atas kejujuran. Kejujuran adalah fondasi yang harus ada terlebih dahulu. Sedangkan keikhlasan adalah cabang hasil dari kejujuran dan mengikuti setelah kejujuran tersebut. Jadi kejujuran adalah syarat untuk mencapai keikhlasan. Artinya kita harus memiliki kejujuran. Memiliki kejujuran terlebih dahulu. Sebelum kita dapat mencapai keikhlasan dalam beramal dan beribadah. Keikhlasan adalah buah dari pohon kejujuran yang diwujudkan dalam bentuk amal dan perbuatan yang ikhlas karena Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Wa farqu akhar. Ada pendapat lain yang mengatakan al-ikhlasu la yakunu illa ba'da dukhuli fil amal. Keikhlasan hanya dapat dicapai oleh seseorang setelah dia memulai dan terlibat dalam amal perbuatan baik. Dia pasti tanpa dia berbuat, tanpa dia beramal, tidak mungkin dia akan mendapatkan satu keikhlasan di dalam qalbi. Artinya tidak ada keikhlasan ya sebelum dia beramal. Karena keikhlasan bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan sebelum melakukan amal. Itu ikhlas nggak bisa. Ketika kita belum mengerjakan sesuatu, kita sudah ikhlas. Itu tidak bisa. Jadi, mesti kerja dulu. Mesti beramal dulu. Baru kita di situ bisa ikhlas atau tidak. Keikhlasan dapat tercapai. Dan semakin kuat ketika kita memulai dan terus melakukan amal dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Al-ikhlas huwa ar-ruknul a'zam. Sebab ikhlas itu adalah pilar sebagai rukun terbesar min a'malil qalbi dari amal-amal qalbu, amal-amal hati. Allazi alaihi midarul ibarat, midarul ibadati kulliha.
Jadi ikhlas itu menjadi poros semua ibadah. Artinya keikhlasan adalah bagian yang paling penting dan utama dalam beribadah. Semua ibadah dan amal-amal lainnya tegak berdiri teguh, berputar-putar dan bergantung pada keikhlasan. Bagaimana Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan, mereka tidaklah disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada. Tujuan utama dari penciptaan kita manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan tanpa campur kesyirikan, tanpa campur keriaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Artinya mengabdi dengan penuh keikhlasan tanpa campur kesyirikan. Ala lillahi dinul khalis. Ingat, hanya milik Allah lah agama yang murni. Jadi, agama yang murni, yang bersih, yang suci, hanya milik Allah. Oleh karena itu, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, akhlis dinaka yaktikal qalil minal amal. Ikhlaslah engkau beragama. Ikhlaslah kamu dalam menjalankan perintah-perintah agama. Ketika engkau ikhlas menjalankan perintah-perintah undang-undang agamamu, maka sedikitnya amal akan mencukupi. Yakfikal qalil minal amal. Ikhlas adalah kunci. Kunci dalam beragama dan beramal sehingga sedikitnya amal yang dilakukan akan mencukupi untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Rabbul Izzat Jalla Jalla. Karena Allah tidak melihat kuantitas amal kita. Tetapi yang diperhatikan oleh Allah adalah kualitas dan keikhlasan yang terdapat di dalam amal kita. Layak belullah min a'mal ila ma kana khalisan lahu wabtagi biha wajah. Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas dan mencari keridhaan. Karena ikhlas adalah syarat utama untuk diterimanya amal dan mencari ridho Allah. Amal harus dilakukan dengan tujuan mencari ridho Allah Rabbul Izzat Jalla Jalaluh, bukan untuk mencari pujian atau keuntungan duniawi. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, man akhlasa lillah arba'ina yawman azharallahu yunabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan. Kira-kira kita mampu tidak menjaga ikhlas? Nah, karena kadang-kadang ketika kita berbuat baik dengan sebab musabab, kita mengingat amal tersebut, lalu kita di hati kita bergumam, kita berkata dalam hati kita, ketika kita menolong seseorang, entah yang akan kecelakaan, entah atau yang sedang kelaparan, kita tolong orang tersebut. Ada orang yang kelaparan kita tolong, yang miskin kita tolong.
Tetapi ketika dia selamat, ketika dia kenyang, bahkan ketika dia sukses, kita mengingat amal kita dulu karena saya menolong. Kalau saya tidak tolong, niscaya dia sudah sengsara, niscaya dia sudah mati. Berarti kita tidak mampu menjaga keikhlasan kita. Jadi barang siapa yang ikhlas kepada Allah selama 40 hari saja, dia menjaga ikhlasnya, maka Allah akan memunculkan sumber-sumber hikmah dari hatinya. Naik ke lisan. Keikhlasan yang dapat dipertahankan selama 40 hari akan membawa dampak positif dan Allah akan memberikan hikmah dalam kebijakan. Kebijaksanaan kepada orang yang ikhlas sehingga ia dapat berbicara dengan baik dan benar. Menjaga keikhlasan itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali untuk menjaga keikhlasan. Karena jangan sampai kita ketika berbuat maka runtuhlah amal amal kebaikan kita. Karena kita mengundat-undat, menyebut-nyebut, mengingat-ingatnya kembali. Begitu pula ketika kita berzikir kepada Allah, kita ikhlas. Berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Artinya, ilahi anta maksudi. Zikir kita ini hanya semata-mata karena Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Ilahi anta maksudi. Bukan karena kita berzikir ingin mendapatkan kompensasi yang lain. Bukan seperti zikirnya orang-orang awam. Nah, dikatakan, nah, yang namanya ikhlas itu ada tingkat, ada 3 tingkat. Al-ikhlas ala salasi darajat. Darajatul awam wal khawas wa khawasul khawas. Ya, ikhlas derajatnya orang awam, ikhlasnya orang khas, dan ikhlasnya orang khasil khas. Fal ikhlasul awam wa ikhrajul halqi min muamalatil haq ma'atalabil huzuri dunyawiyah wal ukhrawiyah. Jadi tingkatan orang awam itu ya, ikhlasnya di hatinya tidak ada makhluk dalam ibadahnya. Dia hanya minta, dia hanya minta ketika dia beribadah kepada Allah, ketika dia berzikir, mengingat Allah untuk meminta kompensasi atau imbalan duniawiyah dan ukhrawiyah. Dunianya pengen, akhiratnya pengen. Berpuasa untuk menjaga badannya, jangan gendut. Atau berpuasa supaya dia mendapatkan kesehatan. Berzikir supaya mendatangkan harta, mendapatkan rezeki yang luas, serta kenikmatan surga. Ini orang awam, zikirnya orang awam, ibadahnya orang awam, amaliyahnya orang awam. Sedangkan tingkat orang khusus, yang orang khusus, orang khas adalah kalau orang khas beribadah kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, dia minta kompensasi akhirat saja. Dia meminta imbalan akhirat tanpa meminta imbalan duniawi. Yang perlu kita ketahui sesungguhnya rezeki yang banyak, badan sehat,
harta, makanan, dan sebagainya itu di dunia sudah dijamin oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Sebab kalau kata guru agung kita, Allah menjadikan mulut sudah diberikan rezeki. Allah menjadikan mata sudah diberikan rezeki. Jadi jangan takut tidak bisa makan, tidak takut tidak bisa minum, karena Allah sudah menjadikan mulut berarti Allah tanggung jawab untuk menjadikan makanan yang dimakan oleh. Lalu tingkatan orang hasil khas, orang yang paling khusus. Keikhlasan orang yang paling khusus itu mengeluarkan semua imbalan, mengeluarkan semua kompensasi, baik kompensasi dunia maupun imbalan akhirat. Jadi orang hasil khas ini hanya semata-mata beribadah karena Allah, untuk Allah. Karena ibadahnya adalah dari Allah. Ilahi anta maksudi waridoka maksud. Jadi dengan tujuan untuk mencapai kedekatan dirinya kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh dan untuk menggapai cinta Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh dan selalu bersama Allah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tin mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Tidak meminta kenikmatan surga karena ingin melihat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Jadi sungguh berbeda keikhlasan orang khasil khas dengan keikhlasan orang khas dan orang khasil khas. Ini yang diajarkan oleh guru kita ketika kita berzikir, dimulai dengan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Agar kita memiliki kalbu, memiliki jiwa yang hasil khas, yaitu orang khusus, ya, yang paling khusus. Berkah segalanya semuanya. Salam. Saya di Muhammad Abdul Razakullah Masuk Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.